Halo Bung Rocky, kita ketemu lagi dan apa boleh buat setelah tadi pagi kita ngomongin Sri Mulyani, ngomongin Pak Jokowi, mau nggak mau kita mesti ngomongin Sri Mulyani lagi nih, Bung Rocky. Ya. Karena ternyata kalau kemarin kan kita cuma menyoroti eh, pajak, terus kemudian dia cukai, tapi kita sejak awal kita mengkonstatir bahwa ini bukan soalannya bukan soalan pajak atau biaya cukai, tapi persoalan persoalan Departemen Keuangan. Dan persoalan Departemen Keuangan itu sebenarnya persoalan seluruh bangsa ini juga, gitu kan? Ini fenomena yang kita menggunakan teori gunung es. Nah ini muncul laporan terbaru yang ditulis oleh Fitra ya, ini transparansi anggaran itu yang Iya, menyebut bagaimana para pejabat di Kementerian Keuangan itu eselon 1 dan eselon 2-nya itu semua ternyata selain mereka mendapat tunjangan kinerja yang luar biasa besar karena remunerasinya kan tinggi, mereka ini juga merangkap jabatan di beberapa komisaris BUMN dan yang mencengangkan itu gajinya itu gila-gilaan dan yang tadi pagi Anda singgung itu Agustinus Edi menyebutkan begini, ada pejabat rangkap jabatan dalam 2 tahun itu penghasilannya 64,3 miliar gitu, gaji per bulan 680 juta, tantiem 17,9 miliar. Itu satu contoh saja, dia mengambil satu contoh, tapi di Fitra itu ada daftar lengkapnya. Berapa hmm, semua hmm. pejabat di Departemen Keuangan itu yang rupanya betul-betul luar biasa ya. Jadi eranya kalau sekarang, jadi kalau dulu dianggap kan kalau mau kaya jangan jadi ASN. Kan selalu ada ngomong gitu. Sekarang kalau mau kaya jadilah pejabat, jadilah ASN dan kemudian jadi pejabat di kementerian. Saya kira ini skandal besar dalam Republik ini karena ini menyangkut reputasi sebuah kementerian yang bertugas untuk mengefisienkan anggaran dan kasirnya namanya Sri Mulyani itu. Dan kita tahu Ibu Sri Mulyani dari awal selalu berkoar-koar tentang etika, tentang integritas tuh. Jadi Ibu Sri Mulyani jadi semacam simbol bahwa Departemen Keuangan itu dia mau jadikan semacam surga bersih dari korupsi segala macam. Sekarang para iblis itu berkantor di surga justru kan. Yang terjadi adalah hal yang kita nggak pernah bayangkan bahwa Sri Mulyani akhirnya bisa kehilangan kapasitas etik untuk menegakkan prinsip-prinsip nilai di departemen yang dia asuh itu tuh. Dia sekarang tinggal berkeluh kesah tuh. Saya uh, mengalami musibah atau waktu saya masuk sangat kacau. Nah, karena itu saya benahi pelan-pelan. Udah berapa lama Anda benahi dan akhirnya bukan dibenahi malah makin rusak kan. Jadi kegagalan itu mestinya jadi imperatif etik. Bukan sekedar teguran moral tetapi bunuh diri moral dari kesimpulan itu. Nah, itu yang mesti dilakukan, bunuh diri moral artinya berhenti dari situ. Minta maaf pada rakyat bahwa dia gagal untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih yang jadi dalil utama dari Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi juga kalau masih punya otak etisnya ya jangan jangan sekedar berkeluh kesah bahwa masih bisa diperbaiki, berhentikan aja Menteri Keuangan. Konsekuensinya panjang, Indonesia bangkrut. Tapi ambruknya itu menumbuhkan harapan baru bahwa pengganti-pengganti di 2024 bersih itu. Jadi berbenah itu mestinya final. Kalau cuma berbenah Departemen Dirjen Pajak, itu artinya Kementerian Keuangan masih rusak. Kalau berbenah Kementerian Keuangan aja itu artinya kabinet masih rusak. Jadi benahin segalanya. Itu namanya radical break, satu pemutusan dengan evil. Dan evil ini, kejahatan ini akan menyusup kembali. Kalau Sri Mulyani hanya sekedar berkeluh kesah, mesti ada tindakan radikal. Saya berhenti karena saya malu, saya berhenti karena saya tidak bisa mewujudkan janji saya. Kan itu intinya kan. Itu baru berintegritas, bukan manggil LSM untuk kasih nasihat etis pada dia tuh. Itu konyol tuh, dipamer pula di Instagram tuh udah bertemu dengan. Jadi kalau udah bertemu dengan etikus, dengan LSM misalnya masyarakat sipil, apa udah berhenti kejahatan itu berkantor di Departemen Keuangan. Jadi kita mau tuntut sebetulnya hal yang radikal dari Sri Mulyani. Kalau orang lain mungkin kita anggap biasa aja, tapi karena kita kenal kemampuan Sri Mulyani untuk memulihkan kembali integritasnya, jadi berhenti aja. Sama seperti waktu dia pergi ke Oke. World Bank Hmm. karena dikepung oleh kemaksiatan politik di Jakarta ketika dia jadi Menteri Keuangan. Jadi sebetulnya hal yang sama dipulihkan aja. Kalau enggak orang anggap bahwa ya Sri Mulyani sebetulnya dari awal kropos integritasnya atau rapuh atau paling enggak mengalami decaying juga setelah bergaul dengan kabinet Jokowi. Sri Mulyani artinya going native, masuk di dalam kebusukan yang sama kan, itu Ya. dasarnya. Ya, ya, saya perhatikan memang selain ketemu LSM, Bu Sri Mulyani sekarang juga urawiri di talk show di
televisi, ketemu media dan sebagainya. Yang terakhir dia bisa bertemu Tempo, dia menyebutkan bahwa dulu ketika tahun 2005 dia masuk ke Departemen Keuangan, dia ingatkan bahwa ini hutan belantara gitu. Seperti dia menyebutnya seperti hutan belantara dan dia tidak mungkin bisa membersihkan itu. Itu kan dia disebutkan begitu. Nah, artinya dengan pernyataan begitu dia mengklaim bahwa dia itu berhasil melakukan pembersihan di Departemen Keuangan. Tapi realitasnya seperti sekarang ini kan. Jadi klaim itu saya kira terbantahkan dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Jadi pengetahuan Sri Mulyani tentang hutan itu juga nggak ada sebetulnya kan. Kalau itu hutan belantara, dia tahu apa yang mesti dipangkas duluan tuh, semak belukar supaya pohon-pohon yang berguna itu tidak dikepung, dililit oleh semak belukar. Tapi dia akhirnya membiarkan semak belukar itu tumbuh dan baru sekarang terbuka. Bayangkan misalnya kalau setelah pemilu terbuka itu lebih gila lagi tuh eselon, mungkin eselon paling bawah itu lebih kaya dari Sri Mulyani itu. Jadi kenapa Sri Mulyani mesti apologetis pada pers itu, minta dibuatkan podcast, minta ketemu wartawan, minta ada talk show, buat apa? Membersihkan diri. Ya bagaimana caranya membersihkan diri itu? Kalau bertahun-tahun dia janjikan sesuatu yang tidak bisa dia penuhi, cara paling bagus membersihkan diri adalah mengundurkan diri. Kan itu mental yang mesti kita tanamkan tuh pada kabinet, pada tokoh-tokoh publik kita. Nah harusnya itu. Jadi saya tetap melihat bahwa itu artinya Sri Mulyani masih menutup-nutupi. Kalau dia tahu bahwa itu kesalahan sampai ke tingkat paling atas, ya itu artinya bongkar. Kalau dia masih mau mengatakan bahwa ini kan hanya musibah, itu artinya dia tahu ada sesuatu yang diperintahkan pada dia untuk dia tutup-tutupi itu. Jadi tetap ada kejahatan yang disembunyikan justru di surga. Oke. Nah, tapi saya jadi berpikir ya, begitu parahnya ya situasi negara kita ini gitu. Kan prinsipnya gitu, ada satu prinsip menyebutkan garbage in, garbage out. Kalau yang sampah masuk, yang keluar juga sampah. Tapi ini kenapa orang yang bukan sampah masuk, tapi juga keluarnya jadi sampah gitu? Iya, karena mesinnya dari awal tuh mesin sampah tuh. Oke. Jadi orang lihat bahwa harusnya Departemen Keuangan itu jadi mesin penapis sampah, dan itu yang nggak terjadi kan. Dia mesti olah sampah. Yang dilakukan sekarang di bawah mandor sampahnya itu biarin aja lolos tuh. Karena Sri Mulyani nggak mau terlibat dengan atau nggak ngerti bagaimana dia mesti lakukan perencanaan strategi supaya irjennya atau oversight komite itu bekerja tuh. Staf beliau itu yang seolah-olah bersih, licin, dan cemerlang itu, akhirnya kita mesti curiga juga bahwa di dalam lingkungan paling kecil dari Sri Mulyani itu fraud, tukar tambah kepentingan, sogok menyogok, manipulasi data, insider trading terjadi di situ tuh. Sebab bagi mereka yang ada di lingkungan keuangan pajak terutama, dia menganggap itu yang melindungi Sri Mulyani itu maling juga kok, kenapa kita nggak boleh maling gitu kan. Jadi terbentuklah semacam persepsi bahwa di Departemen Keuangan itu bergerombol, begundal-begundal, dan kebegundalan itu yang dibiarkan oleh Sri Mulyani karena mungkin juga disisipkan di situ oleh seniornya, lalu beternaklah di situ cara untuk menipu para pembayar pajak tuh. Sri Mulyani percaya pada sesuatu yang sebetulnya harus dicurigai itu. Ini terlalu lama, tiba-tiba meledak sebagai kasus. Lalu Fitra buka lebih jauh lagi tuh. Artinya kalau Fitra aja tahu, kenapa Sri Mulyani nggak tahu? Artinya Sri Mulyani buta huruf dong terhadap etika publik, kan itu intinya. Padahal dia dulu ada tokoh yang kita elulukan untuk menegakkan public ethics. Ya ya. Oke, tapi saya jadi berpikir ya, apakah memang ini ya, memang ini kan sering disebutkan dulu bahwa korupsi itu udah jadi budaya kita. Kalau budaya itu kan udah built-in dalam dalam tubuh kita, bukan hanya dalam tubuh, dalam cara berpikir kita, pokoknya semuanya. Nah, kalau udah budaya, apakah kita bisa keluar dari situasi semacam ini, atau hanya kita pokoknya ya hanya berhenti kita sampai mengutuk gitu saja dan tanpa tahu bahwa ternyata kita juga sama-sama terjebak dalam sebuah labirin. Iya, satu cara untuk keluar dari situ ada apa namanya, flicking the cigarette itu, ada tipping point supaya publik ngerti bahwa sinyal dari Sri Mulyani itu jelas, dia memberontak terhadap keadaan, dia ingin keluar dari labirin itu. Karena itu dia ambil risiko, karena dia nggak bisa naik ke menara, dia ambil risiko untuk membobol labirin itu kan. Jadi sebetulnya itu tindakan radikal di dalam penegakan etika itu. Sri Mulyani takut lakukan itu.
Kalau dia takut berarti dia bagian dari labirin yang membuat dia membusuk di situ tuh. Padahal sebetulnya dunia lagi berubah tuh. Seluruh ekonom dunia, global financial player berkumpul di Davos bulan Januari dan menginginkan ada etika yang lebih terbuka bagi para pejabat tuh. Ada keinginan untuk mengaktifkan kembali solidaritas tuh. Pemikir-pemikir ekonomi yang mestinya dikenali Sri Mulyani berupaya untuk mengajukan satu tesis bahwa kita bisa tumbuh, negara-negara bisa tumbuh tanpa hutang. Jadi kekurangan literatur itu satu problem pada Sri Mulyani karena dia lebih sering membaca laporan-laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang sebenarnya bodong, dari BUMN yang sebetulnya udah bangkrut tuh. Dia sibuk melihat statistik itu tuh, tapi dia nggak belajar lagi tentang new paradigm di dalam pembangunan tuh. Nah, orang-orang di sekitar Sri Mulyani juga membiarkan itu karena menganggap di dalam kemacetan pikiran mudah untuk mengambil keuntungan material, mengambil keuntungan finansial. Jadi terjadilah satu kasus yang dalam sejarah kita sebut persekongkolan antara kedunguan dan ketamakan. Ya. Kan kemarin kita bicara bahwa kelihatannya ini tidak akan berhenti pada pajak dan juga biaya cukai, akan muncul yang lain, dan sekarang sedang muncul, dan kita menduga ini bukan akhir gitu ya, ini baru awal tadi yang ya gitu ya. Ya kita tahu bahwa betul ini yang sering disebut the beginning of the end. Dan awal ini akan terus merosot. Mau ditahan dengan public PR-nya Sri Mulyani atau Departemen Keuangan nggak mempan lagi. Karena makin lama semakin Sri Mulyani apologetis atau defensif, semakin ofensif masyarakat sipil untuk membongkar skandal-skandal di Departemen Keuangan dan di tempat yang lain. Jadi sekali lagi ini upaya kita untuk bergembira bahwa pintu kerusakan sudah dimulai, maka mari kita tunggu keruntuhan. Karena cuma itu janji sejarah. Harus runtuh dulu baru tumbuh mekar kelopak yang baru. Ya, dengan tesis semacam itu berarti yang tepat pemilu bukan ditunda, tapi justru dipercepat. Nah, itu dia tuh. Jadi dipercepat. Pak Jokowi mesti bilang bahwa saya melihat banyak kemaksiatan dan itu berarti kalau 2 tahun lagi, 3 tahun itu makin menjadi-jadi. Mending saya putuskan dipercepat. Dan itu bisa dikeluarkan perpu sebetulnya untuk mempercepat pemilu karena ada kegentingan. Nah, kegentingan ini yang real. Itu skandal-skandal ini, itu kegentingan itu. Ya. Jadi kita teringat yang di Vietnam ya. Bagaimana presidennya mengundurkan diri karena ada beberapa pejabat di bawahnya korupsi ya. Ini padahal kalau saya baca-baca kembali, skandalnya nggak segede di Indonesia loh itu, Bung Rocky. Ya, kita belajar dari yang disebut etika kepejabatan, dan justru negara-negara Vietnam kan negara komunis. Kenapa dia lebih tegak lurus dengan etika dibanding kita negara Pancasila itu? Maka lama-lama orang menganggap negara Pancasila artinya permisif terhadap korupsi, permisif terhadap penyalahgunaan wewenang. Kan itu jadinya kan. Jadi kita akan diketahui oleh sejarah bahwa kita menuntut normativity melalui ini negara Pancasila, tapi realitasnya justru terbalik. Bahwa kita negara yang diasuh oleh ketamakan dan kedunguan. Yes, dan dengan etika yang ditegakkan, saya kira kita nggak perlu lagi Pak Jokowi teriak-teriak memberikan target investasi harus masuk sekian gitu, karena otomatis investasi itu kan akan masuk ketika etika itu ditegakkan, dan itu yang terjadi pada Vietnam sekarang. Investasinya jauh lebih atraktif bagi negara tujuan investasi dibandingkan Indonesia. Dia bayangin saudara Bahlil mengatakan ada 2.100 investor, begitu dia lihat skandal pajak di 1.200. Mungkin juga yang dia maksud 2.100 karena Bahlil kan suka pola aja. Jadi sinyal dari international player atau investor asing ini melihat bahwa Indonesia memang tidak layak untuk didatang itu, dan itu yang terjadi. Bahkan yang terjadi capital outflow, terjadi deindustrialisasi, itu semua standar etika yang dipakai di dunia hari-hari ini tuh. Yes, dan kalau mau investasi masuk itu mesti dinolkan semua itu ya, keburukan yang mulai dari ini. Etika yang paling bersih dalam demokrasi adalah nolkan seluruh kemaksiatan. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky.